Hai semuanya, selamat datang di Narasi Film. Di video pertama ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film berjudul Black Summer yang dirilis pada tahun 2019. Film bergenre horor ini, mengisahkan tentang keadaan bumi yang sudah mati akibat virus zombie yang mulai menyebar luas. Mereka yang masih hidup harus bertahan, dan mencari perlindungan guna untuk menghindarinya. Untuk kalian yang penasaran, bagaimana alur kisah untuk episode 1-2 ini? Daripada lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Rose bersama suami dan putrinya, yang tengah bersiap menuju truk pengungsian. Setelah keluar, mereka bertiga pun kemudian berlarian bersama dengan warga yang lain, karena mereka takut tidak kebagian tempat. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah antrian dan di sana terlihat beberapa tentara sedang melakukan pemeriksaan. Saat tiba giliran mereka, Rose pun menyuruh anaknya Anna untuk diperiksa terlebih dahulu. Anna pun kemudian lolos, dan tentara tersebut mempersilahkannya untuk masuk ke dalam truk. Namun, saat tiba giliran ayahnya, tentara tersebut merasa curiga dan meminta padanya untuk menunjukkan sesuatu di balik bajunya itu. Saat ayahnya tersebut menunjukkannya, tentara itu pun melihat ada luka di bagian sisi perutnya tersebut. Akhirnya tentara itu pun meninggalkan mereka berdua, karena mereka takut luka tersebut adalah bekas gigitan zombie. Saat tentara tersebut meninggalkannya, Rose pun berteriak pada Anna, yang sudah terbawa truk untuk menunggunya di stadion. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara bom pesawat, dan mereka berdua pun langsung pergi ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Di rumah tersebut Patrick pun meminta pada Rose untuk meninggalkannya di sini, karena ia takut saat jadi zombie nanti, akan menggigit yang lain. Rose pun tentu saja tidak mau, karena ia tidak bisa pergi sendirian jika ia tidak ada di sisinya. Setelah itu, Rose pun kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara aneh dari arah Patrick. Saat ia periksa, ia pun melihat Patrick sudah menjadi zombie. Setelah itu Rose pun kemudian bersembunyi di kamar mandi, dan ia mengunci pintunya. Saat keadaan sudah aman, Rose pun kemudian pergi dari sana, namun tiba-tiba saja Patrick datang mengejarnya. Ia pun dengan cepat berlari dan akhirnya loncat ke sebuah pagar. Tak lama kemudian saat Patrick hampir akan menangkapnya, kemudian datanglah seorang pria dan ia pun langsung menembakinya bertubi-tubi. Rose yang selamat pun kemudian memeluk pria tersebut, dan ia meminta padanya untuk mengantarkannya ke sebuah stadion. Scene kemudian beralih pada seorang pria bernama Ryan, yang terlihat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Di sana ia pun melihat seorang wanita tertabrak mobil, dan wanita tersebut telah ditinggal oleh temannya. Saat ia menghampiri wanita itu, mulutnya pun mengeluarkan darah dan terlihat seperti akan meninggal. Tak lama kemudian datanglah seseorang mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut, dan Ryan pun terpaksa pergi meninggalkan wanita itu. Ryan bersama wanita itu pun kemudian berlari mencari tempat perlindungan dari suara peluru yang entah dari mana datangnya. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke sebuah rumah, dan wanita tersebut meminta tolong padanya untuk tinggal sebentar. Namun penghuni rumah tersebut menolaknya dan ia pun malah mengusir mereka berdua dengan ancaman sebuah pistol. Alhasil mereka pun harus keluar kembali dan mencari tempat perlindungan yang lain. Scene kemudian beralih pada seorang wanita bernama Barbara yang terlihat sedang mengemudikan mobilnya. Di sini ia sedang mencari lokasi untuk menuju stadion, dan ia pun membawa map agar mempermudah mendapatkan lokasi. Lalu tak berapa lama kemudian datanglah seorang pria meminta untuk ikut bersamanya. Barbara pun tidak begitu saja percaya padanya dan ia takut ia adalah orang yang jahat. Pria tersebut pun meyakinkan jika dirinya adalah orang yang baik, dan saat ini membutuhkan tumpangan untuk menuju keluarganya di stadion. Akhirnya Barbara pun mengizinkannya karena pria tersebut kebetulan mempunyai tujuan yang sama. Saat pria tersebut sudah masuk ke mobil, ia pun mengingkari janjinya itu. Ia malah menyuruh Barbara untuk keluar dari mobilnya sendiri. Untungnya kekesalan Barbara padanya terbayar saat itu juga dikala ada orang lain yang menolong dirinya. Berpindah ke scene lain, pada seorang wanita bernama Lance, yang terlihat sedang mencari sesuatu. Di sana, rupanya mereka sedang mencari sebuah tempat yang mungkin untuk perlindungan mereka berdua. Namun, saat sedang mencarinya tersebut tiba-tiba saja Lance tertabrak mobil, dan pacarnya itu malah meninggalkannya di sana sendirian. Tak berapa lama kemudian, ia pun bangun kembali, tapi ia berubah menjadi zombie, dan langsung bangkit untuk mencari mangsa. Ia pun kemudian mencoba mencarinya dari rumah ke rumah,
namun tak ada satu pun yang ia dapatkan. Namun ketika ia mencoba ke rumah yang lain, ia menemukan seseorang dari kejauhan, dan tanpa lama-lama ia pun menuju ke sana, dan mengejar orang tersebut. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Spear terlihat sedang digiring oleh beberapa tentara. Tentara itu pun kemudian membawanya ke sebuah rumah dan menyuruhnya untuk tinggal di sana sementara. Tak lama kemudian Spear pun meminta pada tentara yang menjaganya, untuk mengizinkannya buang air kecil, karena ia sudah tak tahan. Tentara itu pun kemudian mengizinkannya, namun dengan syarat ia tetap mengikutinya. Spear pun tak mempermasalahkannya, dan ia pun mulai mencari tempat kamar mandi di rumah tersebut. Saat ia sudah menemukannya, ia pun langsung memukul tentara tersebut, dan membantingkannya bertubi-tubi sampai tewas. Singkat cerita, di pos pemeriksaan, Ross dan Spear pun terlihat datang ke sana, dan mencoba menerobos gerbang yang dijaga ketat oleh para tentara. Tentara di sana pun tak bisa mengizinkan mereka lewat, karena evakuasi telah selesai kata mereka. Namun tak berapa lama kemudian, tiba-tiba seorang wanita yang tadi bersama Ryan pun, berhasil menerobosnya dan para warga pun akhirnya bisa keluar. Setelah keluar Ross dan Spear pun mencoba menaiki mobil, namun mobil tersebut sudah penuh. Alhasil mereka pun harus berjalan kaki untuk menuju ke stadion. Scene pun kemudian beralih pada seorang pria yang tadi menyelamatkan Barbara, sedang menyetir mobil bersama dengan wanita yang tadi menerobos gerbang. Di sini, mereka bertiga pun bertujuan pergi ke stadion, karena di sana adalah tempat yang aman untuk menghindari serangan zombie. Mereka pun mulai mencari rute jalannya lewat sebuah map, dan mencoba memilih memotong jalan untuk mempercepat sampai ke sana. Namun tiba-tiba saja mereka melihat mobil lain yang mengikutinya. Mereka pun curiga jika mobil asing itu menginginkan bensin yang ada pada mobil tersebut. Sementara di scene lain Spear bersama yang lainnya terlihat sedang menyusuri jalan. Mereka pun melihat sebuah mobil dan berencana untuk mengambilnya, namun, karena pengemudi mobil tersebut membawa senjata, mereka pun membatalkan niatnya tersebut. Tak lama kemudian pandangan mereka pun teralihkan, ketika melihat dua orang warga yang sedang dikejar-kejar oleh seekor zombie. Scene kemudian kembali lagi pada mereka bertiga yang masih mencari jalan untuk menuju ke stadion. Di sini saat memasuki sebuah jalan, tiba-tiba saja mobil mereka dilempari orang-orang tak dikenal. Mereka pun kaget dan mencoba untuk mempercepat laju mobilnya. Akhirnya mereka pun berhasil menjauh, namun tiba-tiba saja mobil mereka mendadak tidak bisa jalan lagi. Pria itu pun kemudian meminta pada wanita yang duduk di sebelahnya untuk memeriksanya. Saat wanita itu melihatnya, ternyata hanya sebuah sepeda yang mengganjal di ban belakangnya. Saat ia telah berhasil menyingkirkan sepeda tersebut, tiba-tiba saja dari kejauhan seekor zombie datang dan menghadang mobil mereka. Zombie itu pun langsung naik ke atas mobil dan mencoba untuk menangkap si pria. Si wanita pun dengan cepat mengambil palu dan memukulkannya pada zombie tersebut. Namun, ketika dipukulkan, zombie itu berhasil menghindar serangan darinya. Si pria yang melihat hal tersebut pun kemudian mengerem mobilnya, dan membuat zombie itu pun terjatuh. Setelah itu, ia pun kemudian mengakhirinya, dengan menabrak zombie tersebut. Lalu perjalanan mereka pun kemudian kembali dilanjutkan. Wanita yang berada di belakang pun kemudian menceritakan, jika ia pernah melihat zombie tersebut datang ke rumahnya, seperti anjing gila. Pria itu pun kemudian berpendapat, jika semua peristiwa ini mungkin merupakan azab dari Tuhan. Tak lama kemudian setelah beres berbincang-bincang tersebut, tiba-tiba truk yang suka mengikutinya itu pun muncul kembali. Mereka pun kemudian menyalakan mobilnya lagi, dan langsung pergi untuk menghindarinya. Namun, mobil tersebut tetap mengikutinya dari belakang dan mencoba untuk menyusul. Untuk menghindarinya, pria itu pun kemudian dengan sengaja memilih jalan berbelok, agar mobil asing tersebut tak bisa menyusulnya. Taktiknya tersebut pun membuahkan hasil. Mobil asing itu pun tidak kelihatan lagi, dan mereka pun langsung bersembunyi di sebuah gang. Namun, saat sedang bersembunyi tersebut, tiba-tiba saja ada dua warga lain yang menggedor kaca mobilnya, dan meminta agar diizinkan masuk. Pria tersebut yang melihat ada zombie mengejarnya pun kemudian tak menerimanya. Ia pun langsung tancap gas dari sana, dan meninggalkan mereka. Setelah menjauh dari kejaran zombie tadi, pria itu pun kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Pria tersebut bernama Williams dan wanita yang di sampingnya bernama San, sementara yang di belakang bernama Barbara. Di sini kemudian Williams pun berjanji jika ia akan mengantarkan mereka berdua dengan selamat sampai ke stadion. Sementara itu, Ross dan yang lainnya pun masih mencari kendaraan dan beberapa peluru untuk perlindungannya. Ross yang melihat Spear sebagai tentara,
kemudian menanyakan padanya kenapa tidak hubungi saja dari pihaknya, untuk menolongnya saat ini. Spear pun menjawab, jika semua markasnya saat ini tidak bisa ada yang dihubungi, karena mereka semua telah tewas. Tak berapa lama kemudian, saat sedang berbincang tersebut, mereka pun melihat kembali mobil yang pernah ditemuinya. Saat mobil tersebut melintas, Spear pun mengatakan, jika orang-orangnya sekarang berbeda, hanya saja, anak kecilnya yang masih terlihat sama. Scene kemudian kembali lagi pada mereka bertiga, yang masih melakukan perjalanan untuk menuju ke stadion. Di sana, mereka pun sedang mencoba menghibur dirinya sendiri, dengan bernyanyi-nyanyi ria untuk menghilangkan kebosanan. Namun, tiba-tiba saja hiburan mereka pun harus buyar kembali, setelah mobil asing itu terlihat datang lagi dan menubruk mobil mereka. Williams yang sudah tak tahan lagi dengan ulahnya pun, kemudian membalasnya dengan menubruk kembali mobilnya. Namun, saat ia berhasil membalasnya, ia pun tidak konsentrasi pada jalannya, hingga akhirnya mobil tersebut menabrak sebuah truk. Saat kembali sadar, Sun pun melihat Barbara yang terlempar dari mobil, telah berubah menjadi seekor zombie. Melihat hal tersebut, Sun pun membangunkan Williams dan lari dari sana. Dan orang yang tadi menubruk mobil Williams pun, sama-sama ikut turun, karena zombie tersebut langsung mengejar mereka semua. Tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka semua pun masuk ke sebuah restoran lalu bersembunyi di dalam sana, dan film pun kemudian selesai. Nah teman-teman, untuk film Black Summer episode 1 dan 2, telah selesai sampai di sini. Bagi kalian yang ingin melihat episode 3-4-nya, terus pantengin channel Narasi Film untuk mengetahuinya. Jadi, sampai di sini dulu untuk saat ini, and see you next episode.